karakter batangnya benar-benar istimewa nih. Saat masih bisa perhatikan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya, video kali ini saya mau coba untuk review ya salah satu jenis bahan bonsai milik saya ini ya. Sekaligus di sini saya mau coba untuk kurangi beberapa cabang yang menurut saya sudah tergolong cukup lumayan besar. Jadi kita potong supaya cabang yang kecil bisa menarik ya, ikut besar juga. Oke. Nah, ini adalah jenis bahan bonsai yang saya dapatkan dulu. Saya masih belum tahu untuk ID-nya ya. Nah, dulu sih sempat ya, saya kira ini busuk batu, tapi kelihatannya sih bukan ya. Nah, jika ada sahabat bonsai yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya ini. Nah. Oke sahabat bonsai ya, untuk ciri-cirinya kurang lebih seperti ini ya. Batangnya ini berbintik ya. Nah, ada bintik-bintiknya untuk batangnya. Nah, batang berbintik, terus daunnya lancip seperti ini ya. Daunnya lancip, belakangnya ini agak putih ya. Nah, hijau muda, atasnya hijau tua ya. Oke. Nah, dan dulu di sini kenapa saya ambil, saya tertarik dengan karakter batangnya ya, yang benar-benar bagus sekali ini. Karakter batangnya seperti ini cukup lumayan subur. Jadi di sini mau saya coba untuk potong. Mungkin untuk atasnya ini sudah waktunya kita potong supaya dia tumbuh cabang. Kedepannya cabangnya kita arahkan ya. Oke. Nah, kayak seperti ini udah terlalu besar. Kita coba untuk rapikan ya. Oke, dulu juga sudah sempat saya program ya. Kita program, kita kawati. Hasilnya seperti ini untuk percabangannya. Nanti kedepannya kita seleksi lagi mana yang mungkin terlalu rapat, kita buang ya. Oke. Karakter batangnya benar-benar istimewa nih, saat masih bisa perhatikan sendiri. Oke sahabat saya, jadi untuk jenis tanaman ini tergolong cukup mudah hidup ya. Nah, dulu ini sedikit sekali akarnya ya, akarnya sangat sedikit ya, pertumbuhannya dia juga sangat bagus ya. Jadi di sini kita coba untuk potong ras pendek di sini ya, supaya nanti kedepannya dia nggak terlalu tinggi lah ya. Udah cukup kita potong. Karena apa, saya rasa ini untuk ukurannya ya, ukurannya dia ini sudah terlalu besar. Jadi kita potong supaya dia tumbuh cabang baru. Nah, sambil kita seleksi ada mata tuna atau enggak. Di sini ada beberapa mata tuna, jadi di sini kita potong di sini. Nah, kalau ini bagian atas, kemungkinan yang perlu pembesaran cabang itu cabang-cabang yang bawah seperti ini ya. Cabang-cabang bawah seperti ini perlu pembesaran. Jadi untuk yang atas saya rasa cukup ya, cukup. Nanti pasti dia juga bisa seimbang lah. Seiring berjalannya proses pasti dia bisa tumbuh besar untuk cabang-cabang seperti ini ya. Oke sahabat saya, di sini kenapa saya potongin ya, dengan tujuan nanti kedepannya jenis tanaman ini supaya cabangnya lebih banyak ya. Kita potong karena di sini kita perlu melebatkan untuk cabang-cabangnya ya, cabangnya supaya lebat, supaya dia nanti lebih bagus lagi ke depannya. Ini sudah cukup, nggak terlalu panjang ya. Ini masih perlu pembesaran ya, yang bagian bawah ini masih perlu pembesaran karena di sini cabangnya sangat banyak ya. Mungkin kedepannya kita seleksi lagi. Mungkin cabang yang ini karena terlalu depan ini ya, depan ini mungkin kita buang saja ini. Cabang yang ini kita pakai cabang yang ini. Supaya apa? Kalau ini kita kasih di sini malah dia kesannya kurang begitu bagus ya, menutupi batang daripada jenis bahan bonsai milik kita ya.
Untuk ID-nya yaitu tadi saya masih belum tahu untuk ID-nya jenis tanaman ini ya. Dulu sempat saya kira ini pusu batu ya, ternyata pas saya cek ya, saya tanya ke teman-teman pembonsai yang lain, ternyata ini bukan ya. Mereka juga masih belum tahu untuk ID-nya. Oke, jadi jika ada sahabat bonsai yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk perawatannya di sini jenis tanaman ini cukup mudah ya, kita cukup tanam dengan media apapun. Ini saya menggunakan tanah biasa ya, nggak ada campurannya sama sekali. Untuk medianya dia bisa tumbuh subur seperti ini ya. Karakter batangnya benar istimewa ini, tapi sangat disayangkan kita masih belum tahu untuk ID-nya. Saya juga masih belum tahu apakah jenis tanaman ini untuk daunnya bisa mengecil ya. Setahu saya dulu di alam ya, di alam daunnya ada yang kecil-kecil, makanya saya tertarik untuk bawa pulang jenis bahan bonsai ini. Oke sahabat bonsai ya, kurang lebih seperti ini untuk pemilihan cabang ya, kedepannya supaya dia ini terlihat lebih bagus. Jadi tingginya maksimal segini nanti kedepannya ya. Kalau mungkin kita press lagi, kita soalnya butuh cabang lagi di sini. Nanti kita bikin mahkota di sini ya. Kita bikin cabang lagi di sini, paling atas ya, paling enggak kita bikin di sini ya. Kalau memang ini terlalu tinggi ya, kita bikin di sini, kita bikin sudah jadi rimbun di sini ya. Untuk mahkotanya kedepannya sebetulnya untuk jenis tanaman ini di alam masih banyak ya, masih banyak. Kita mau cari lagi, masih belum tahu untuk ID-nya. Satu, masih belum tahu untuk ID-nya. Kedua, juga masih belum tahu apakah jenis tanaman yang satu ini untuk daunnya bisa mengecil atau tidak ya. Sebetulnya untuk karakternya di alam itu bagus-bagus ya. Kata pemilik kebun sih ya, yang mempunyai kebun, biasanya untuk jenis tanaman ini bisa dibuat pakan ternak kambing ya, kambing. Tapi saya masih belum tahu ya, karena karakternya bagus sekali ya, kebanyakan bagus-bagus. Makanya di situ mungkin untuk percobaannya ya, percobaan ini saya ambil satu buat koleksi lah ya intinya. Oke sahabat bonsai ya, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk proses perapian ya, merapikan cabang-cabang yang mungkin terlalu panjang ya, yang sudah cukup besar, jadi kita pendekin supaya dia nanti kalau memang dia bisa menutup, supaya lebih bagus untuk proses kedepannya ya. Jadi dengan karakter batang seperti ini, nanti kita tanam dengan gaya seperti ini ya. Kalau memang dia sudah jadi, sudah bisa naik pot ya, itu untuk gaya tanahnya seperti ini ya. Jadi dia selanting. Karena apa? Di sini kita bikin seperti ini. Nah, di sini untuk ini ya, top mahkotanya, cabang batang utamanya ini dia sudah naik, ini sudah naik. Terus kita sesuaikan dengan alur gerak dasar daripada batangnya ya. Dengan karakter seperti ini, gerak dasar batang seperti ini ya, cocoknya kita tanam dengan gaya seperti ini. Ini kalau kita bikin berdiri nanti kurang begitu bagus ya. Kalau kita bikin gaya motif tertiup angin ya, juga kurang begitu bagus. Jadi cocoknya kita tanam dengan gaya yang seperti ini ya. Oke sahabat bonsai, mungkin kurang lebih seperti ini untuk review kali ini ya, review daripada salah satu jenis bahan bonsai milik saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat bonsai yang
suka dalam membuat sebuah bonsai. Oke sahabat bonsai, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.